Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing sebuah topik mengenai pengendalian emosi. Ini saya coba akan contohkan salah satu komunitas yang mampu menggelembungkan portofolionya sekitar 400% ya dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Nah, bagaimana ceritanya? Sebelum saya mengulas, tentunya izinkan saya selalu untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat-sahabat YouTuber di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya akan sedikit bercerita pada pagi kali ini. Ini adalah kejadian di salah satu teman trader kita yang ada di komunitas Naked Trader 21. Nah, di mana ceritanya begini, sebulan yang lalu ya, saya kedatangan seorang subscriber Naked Trader 21. Mereka ini sebenarnya korban daripada bisnis online alias trading abal-abal. Kemudian mereka menceritakan bahwa saat ini dia melakukan trading robot. Nah, trading robot ini setelah saya coba lihat, semuanya memang menuju atau semua lisensi maupun semua legalitas itu tidak ada di dalam lisensi broker yang ada di dunia ini, alias kalau saya coba lihat memang abal-abal. Nah, saya menyarankan untuk menarik duitnya segera mungkin, karena saya yakin tidak lama bahwa bisnis ini akan scam. Nah, ceritanya mereka memang menarik dana dan kemudian mencoba berkomunikasi, berdiskusi dengan kita. Dan memang dalam kondisi tersebut sebenarnya teman kita ini ingin trading tetapi tidak tahu jalannya. Nah, saya mencoba untuk sedikit memberi wacana mengenai resiko, kemudian memahami bagaimana sih sebenarnya perdagangan forex dalam menjalankannya dengan baik dan benar, tentunya begitu. Kemudian mereka memasukkan dana di dalam satu broker yang tentunya artinya bahwa broker ini benar-benar memang mempunyai lisensi dan layak untuk diikuti. Nah, setelah beberapa hari kemudian memang si teman kita ini melakukan transaksi, ya. Saya juga nggak tahu kenapa mereka begitu setelah beberapa kali transaksi melihat hasilnya positif, senang. Tapi saya sedikit melihat suatu euforia ini nantinya akan mempengaruhi emosi atau psikologis tradingnya. Tapi karena saat itu juga bahwa mereka ini lagi senang-senangnya, dan memang ternyata kenyataannya begini sahabat. Mungkin Anda di dalam trading ya, mungkin salah satu dari teman kalian mempunyai pengalaman seperti ini. Nah, di dalam trading awal-awal ya, saya melihat bahwa teman kita ini profit, dan profitnya menurut saya juga di luar batas gitu loh. Artinya di luar batas menurut saya seorang trader gitu, yang pemula ya. Jadi dalam tempo kurang lebih 1 bulan ya, ini mampu menggelembungkan portofolionya menjadi 400%. Dan teman kita ini memang intens selalu nongkrong ngopi sama saya waktu itu. Nah, saya cuma memperhatikan bahwa cara tradingnya itu menurut saya memang lagi demen-demennya, lagi senang-senangnya ya. Tapi saya menyarankan bahwa oke, tolong modalnya, kelebihan modalnya ditarik dulu.
Artinya misalkan dari profit misalkan 100%, saya suruh narik 100%. Atau kalau misalkan 200%, saya suruh narik 200%. Nah, saat itu memang penarikan dana ada withdrawal. Karena saya tahu bahwa trading macam ini sebenarnya nanti ke depan akan mempengaruhi emosi kita atau psikologis kita. Kenapa saya suruh withdrawal? Karena kalau saya mencoba untuk jangan trading seperti ini, pasti sulit untuk diterima. Karena sepertinya saya akan melarang orang untuk profit. Sebenarnya tidak di sana. Sebenarnya arahnya bahwa saya ingin belajari pengendalian emosinya. Bahwa trading itu tidak selalu bisa profit. Atau trading ini analisa kita tidak selalu benar. Pada awal-awal memang saya memberi arahan bahwa kalau uang misalkan $2.000, ini harus trade maksimum segini dengan sistem toleransi kerugian sekian persen. Awal-awal memang dia mencoba untuk disiplin di sana dan memang menghasilkan. Tetapi memang dalam trading seorang pemula ini biasanya ingin selalu mencoba, ingin selalu mencoba hal yang baru. Nah, disinilah sebenarnya memang setiap trader pemula harus benar-benar memahami mengenai pentingnya manajemen risiko. Nah, singkat cerita begini sahabat, pada akhir daripada trading yang teman kita ini mencoba untuk jalankan, saya memang berusaha untuk tolong sisakan uang modal saja, uang profit ditarik. Nah, memang sedikit edik dia setiap hari transaksi, ya saya coba untuk berhati-hati saja. Tetapi terakhir bahwa equity-nya atau modalnya mulai berkurang dan menipis. Akhirnya MC di sana. Jadi singkat ceritanya adalah MC. Namun dia masih bisa menyelamatkan dana capital profitnya. Artinya MC-nya itu modal yang dia taruh MC. Tetapi secara overall kurang lebih masih untung sekitar 300 atau mungkin 200% lebih di sana. Nah, kenapa saya melarang melarang untuk tidak memasukkan dananya semua waktu itu? Karena saya yakin dengan dana yang ada atau profit yang ada, tentunya saya yakin teman kita ini akan menghabiskan uang secara keseluruhan. Ini sudah pasti. Dan selanjutnya saya juga untuk paling tidak memberi saran, jangan masuk pasar dulu, tetaplah menjaga emosi. Artinya dana ini pun juga tidak akan dimasukkan lagi untuk sementara waktu dan untuk menjaga emosinya. Ini sebenarnya saran saya. Ada sebenarnya dua pilihan di dalam trading ya, kesimpulannya begini. Trading, Anda bisa mencari keuntungan berapapun Anda mau, ya. Kemudian yang kedua, kalau Anda melakukan hal tersebut, artinya melebihi dari kapasitas modal Anda. Yang kedua ini adalah Anda meresikokan semua modal yang Anda jalankan di market. Artinya berspekulasi. Jadi Anda bisa melakukan transaksi valuta asing ini untuk memperoleh income atau meningkatkan portofolio dengan keinginan Anda. Tetapi ingat bahwa kemungkinan akan loss atau rugi di dalam transaksi Anda ini akan cukup besar. Jadi sebenarnya tidak ada orang yang menghalangi Anda untuk mendapatkan profit, tetapi pesan dari kejadian ini ya, ini adalah tetap Anda harus menjaga yang namanya manajemen keuangan Anda. Bila Anda misalkan Anda seperti kejadian ini, artinya ini banyak dialami oleh trader-trader pemula bahwa pada awal-awal trading karena euforia, karena
karena merasa bahwa dalam transaksinya ini cuman dalam waktu seminggu sudah bisa menghasilkan duit banyak, maka emosi kita ini terlibat. Akhirnya trading kita akan benar-benar berspekulasi, bukan menjalankan manajemen risiko dengan baik. Nah, sahabat trader, bahwa dengan pengalaman-pengalaman ini jangan sampai terjadi bahwa meskipun Anda melakukan trading ini masih profit ya, tetapi dengan jalan tidak benar, akhir daripada perjalanan Anda saya pastikan akan Anda mengalami kerugian. Jadi tetap di dalam trading plan, di mana harus keluar saat terjadi risiko, di mana kita keluar saat kita mendapatkan suatu keuntungan. Ini pesan saya. Mudah-mudahan sekelumit cerita dari teman kita ini bisa menginspirasi Anda ya. Jangan sampai money management Anda tinggalkan. Bagi sahabat-sahabat yang mempunyai pengalaman lain seperti teman kita tadi di awal profit, tetapi dalam endingnya ada sedikit kerugian seperti itu, silakan Anda berkomentar di bawah. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, tentunya silakan subscribe agar Anda mendapatkan informasi terupdate dari Naked Trader 21. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.